Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal pembuatan alat saya, yaitu inkubator analyzer. Yang pertama, latar belakang. Inkubator analyzer merupakan alat untuk kalibrasi baby inkubator. Prinsip kerja alat ini saat dilakukan kalibrasi dilakukan dalam baby inkubator tersebut. Kemudian alat ini juga dapat mendeteksi aliran udara serta kebisingan suara dalam chamber. Alat ini dilengkapi data logger juga. Baby inkubator berfungsi menjaga suhu di sekitar bayi supaya tetap stabil, atau dengan kata lain dapat mempertahankan suhu tubuh bayi dalam batas normal. Selain itu, di dalam baby inkubator juga perlu diperhatikan kebisingan ruang inkubator, kelembapan, dan aliran udara. Untuk memverifikasi seluruh parameter pada baby inkubator, maka diperlukan pengkalibrasian alat baby inkubator menggunakan inkubator analyzer. Nah, alat ini biasanya terdapat di BPFK, rumah sakit, perusahaan kalibrasi swasta, dan lain-lain. Menurut Dewan Standarisasi Nasional 1990, kalibrasi merupakan kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional, penunjukan instrumen ukur, dan bahan ukur dengan cara membandingkannya terhadap standar ukuran yang disetujui, ke standar nasional maupun internasional. Sedangkan menurut Permenkes nomor 54 tahun 2015, kalibrasi merupakan kegiatan penerapan untuk menentukan kebenaran nilai pertunjukan alat ukur dan data bahan ukur. Untuk resolusi alat kalibrasi dapat dihitung menggunakan Test Uncertainty Ratio atau TUR, yang hasilnya untuk baby inkubator merupakan 4:1 nilai yang ditampilkan. Berdasarkan pengamatan penulis, alat inkubator analyzer dari penelitian mahasiswa teknik elektromedik sebelumnya belum dapat mencapai resolusi tersebut, karena rata-rata baby inkubator yang beredar di pasaran memiliki resolusi setting di 0,1 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk rumusan masalahnya, bagaimana desain alat inkubator analyzer dengan resolusi suhu 0,025 derajat Celcius, kelembapan 0,25%, airflow 0,1 meter per second, dan kebisingan 0,25 dB yang bisa ditampilkan di Android. Untuk tujuannya, dirancangnya desain alat inkubator analyzer dengan resolusi suhu 0,025 derajat Celcius, kelembapan 0,25%, airflow 0,1 meter per second, dan kebisingan 0,25 dB tampil di Android. Untuk manfaat penelitian, manfaat secara teoritis, hasilnya penelitian dapat meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan di bidang peralatan kalibrasi, khususnya pada pemakaian inkubator analyzer, dan meningkatkan pengetahuan khususnya mahasiswa teknik elektromedik tentang pemanfaatan alat kalibrasi seperti inkubator analyzer untuk kebutuhan pengkalibrasian alat baby inkubator. Untuk manfaat praktisnya, yang pertama, bagi pasien dapat menunjang keamanan dalam pemakaian baby inkubator tersebut. Yang kedua, bagi pengguna dapat mempermudah pekerjaan dengan menggunakan alat pendukung untuk pengambilan dan penyimpanan data. Dengan adanya alat ini dapat membantu user yang sudah terampil maupun belum terampil untuk dapat mengkalibrasi alat baby inkubator. Selanjutnya, untuk parameter pada inkubator analyzer, di situ ada suhu T1 sampai T6, kelembapan, kebisingan, serta airflow. Untuk landasan teorinya, di sini harus kita urut dari yang pertama, melalui bayi yang lahir prematur. Menurut WHO, bayi yang lahir prematur adalah bayi yang lahir sebelum usia kehamilan minggu ke-37, dihitung dari hari pertama haid terakhir. Selanjutnya kita ke inkubatornya. Untuk baby inkubator, itu merupakan alat yang digunakan untuk menjaga kondisi lingkungan yang cocok untuk bayi yang baru lahir. Di situ bayi yang prematur tadi diletakkan di dalam inkubator untuk menjaga suhu mereka seperti kondisi di dalam perut atau di dalam rahim. Selanjutnya, kalibrasi. Kalibrasi merupakan kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai pengukuran alat ukur dan bahan ukur. Dengan kata lain, kalibrasi adalah suatu kegiatan membandingkan suatu alat ukur terhadap standar ukurnya yang tertelusur untuk menentukan besaran konvensionalnya. Untuk selanjutnya, kita masuk ke rangkaian dan komponen. Pada penelitian ini akan digunakan komponen maupun rangkaian yang kita sesuaikan. Yang pertama, untuk blok sensornya. Pertama kita gunakan LM35.
Mengapa kita gunakan LM35? Karena dari spesifikasi serta perbandingan dengan sensor yang sejenis, maka LM35 ini yang memiliki error paling kecil, yaitu sebesar 0,5 derajat Celcius. Selanjutnya DHT22. DHT22 di sini kita gunakan sebagai sensor untuk menentukan kelembapan. Di sini dia memiliki resolusi 0,1%. Selanjutnya mic condenser. Mic ini kita gunakan untuk sensor kebisingan. Selanjutnya MPX 5010dP. Ini merupakan differential pressure meter yang akan kita gunakan sebagai sensor untuk mendeteksi flow udara. Selanjutnya untuk rangkaian di mikronya itu sendiri. Pertama, kita gunakan Arduino Mega. Mengapa kita gunakan Arduino Mega? Pertama, dari input analognya kita butuh sekitar 8 analog input, sehingga untuk Arduino yang lain untuk jumlah pinnya masih kurang. Selanjutnya untuk OLED display. OLED display di sini digunakan untuk menunjukkan apakah nanti modul Bluetooth yang kita gunakan sudah terkoneksi atau belum. Selanjutnya adalah modul Bluetooth itu sendiri yang bisa kita gunakan untuk mentransmitterkan data hasil pembacaan sensor menuju smartphone kita. Selanjutnya untuk pengendali sinyal analognya. Di sini kita gunakan difference amplifier. Mengapa? Untuk mengoffset atau mengurangi tegangan awal yang telah dikeluarkan sensor sebelum dikuatkan, agar nanti tegangan itu tidak lebih besar, melebihi 5 volt dari tegangan yang bisa dibaca oleh Arduino tersebut. Selanjutnya yaitu ada rangkaian non-inverting di sini untuk menguatkan sinyal yang telah kita offset tadi, sehingga didapatkan pembacaan nilai yang lebih akurat, resolusi yang lebih baik oleh microcontroller tersebut. Di sini kita fiturnya yaitu melakukan pemantauan alat melalui Android secara real time dan penyimpanan data pengukuran. Selanjutnya bab 3. Di sini kita akan membahas blok diagram. Inputnya merupakan sensor suhu, sensor kebisingan, sensor airflow, dan sensor kelembapan. Di sini untuk sensor suhu kita gunakan PSI yang tadi. Kita offset dulu baru kita kuatkan. Selanjutnya itu masuk ke Arduino Mega di pin analog inputnya untuk kita ubah sinyal analog tadi menjadi digital di Arduino Mega tersebut. Selanjutnya untuk sensor kebisingan dan sensor airflow juga masuk ke dalam PSI yang seperti tadi. Masuk ke pin analog Arduino Mega untuk diubah sinyal analognya menjadi data-data digital yang selanjutnya akan kita olah. Untuk sensor kelembapan, karena di sini DHT22 merupakan sensor digital, jadi langsung kita masukkan ke pin digital pada Arduino Mega. Dalam prosesnya semua terjadi di Arduino Mega. Di situ terjadi perhitungan antara nilai ADC, nanti kita konversi ke nilai suhu, nilai kebisingan, dan nilai flow tertentu. Kemudian hasil dari pengambilan nilai sensor tersebut akan kita transmisikan ke Android melalui modul Bluetooth HC05. Di Android nanti kita tampilkan ke display dan bisa kita save. Nah, di sini ada output berupa OLED display. Di sini kita gunakan untuk menampilkan apakah sudah ada pairing antar Android ke modul Bluetooth atau belum. Selanjutnya untuk diagram alir. Jadi pertama, kita mulai. Setelah mulai maka sensor akan melakukan inisialisasi. Kemudian di Atmega itu akan terjadi pembacaan sensor suhu, kebisingan, kelembapan, dan airflow. Selanjutnya akan terjadi inisialisasi dari modul Bluetooth tersebut. Apabila modul Bluetooth tersebut belum terpairing atau tersanding dengan Android, maka akan tetap melakukan inisialisasi. Namun jika sudah terjadi pairing, maka dari modul Bluetooth tersebut akan mengirimkan
data sensor ke Android. Setelah data sensor dari Android terkirim, maka akan ditampilkan dalam aplikasi. Selanjutnya, apabila kita tidak menginginkan save, maka tetap di situ kita akan menampilkan. Namun saat kita tekan save, maka data tersebut akan tersimpan dalam jangka waktu tertentu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.